Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak semua? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah, syukurlah kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Pak semua, sebelum kita berlanjut kepada pembelajaran kita, proses PBM kita sekarang, terlebih dahulu coba Anda perhatikan tempat duduknya, nak, sudah rapi apa belum? Nah, coba dirapikan dulu. Nah, semuanya ya. Nah, laki-laki dan perempuan semuanya dirapikan. Kemudian juga diperhatikan, tolong diperhatikan lingkungan kita, ada enggak sampah yang berserakan di lingkungan. Nah, oke, sudah selesai anak ya. Oke, sebelum proses belajar kita mulai, mari kita mulai dengan berdoa kepada Allah agar kita diberikan berkah dan dibukakan hati kita untuk mudah menerima pelajaran. Oke, silakan kepada Ananda Arianto untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Siapa? Ya. Perhatian seluruhnya pada Pak Guru hormat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Anda semua. Baik, sebelum kita lanjut, kita ambil absen dulu ya. Arianto. Hadir, Pak. Afrino. Hadir, Pak. Dodi. Elvi. Junita. Hadir, Pak. Liza. Hadir, Zaki. Zufrizal. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya Nanda. Oke, hari ini berarti kita cukup semua ya. Oke, baik. Ya Anda semua, kita lanjut lagi kepada materi kita. Oke, sebelum kita berlanjut kepada materi kita tentang penyelenggaraan jenazah, ya. Terlebih dahulu, Bapak pengen mereview kembali materi kita yang telah berlalu. Coba siapa yang ingat, nak? Materi sebelum penyelenggaraan jenazah ini apa materinya dulu yang sudah kita pelajari? Pak Arianto, Pak. Oh iya, silakan Arianto. Taat pada aturan kompetisi dan etos kerja, Pak ya. Oh, bukan itu materi kita yang telah berlalu, nak. Nah, materi yang telah berlalu itu adalah materi saja. Oh ya, dari anak-anak Bapak, siapa yang masih ingat apa itu saja? Saya, Pak, Zulfrizal, Pak. Ya, silakan Nanda Zulfrizal. Sajah itu adalah berani kena jujur, Pak. Oke, bagus. Mantap. Nah, oke. Barangkali sampai di situ saja dulu ya untuk mereview materi kita yang telah berlalu. Oke, sajah itu adalah berani karena jujur, benar. Nah, oke. Baik, kita lanjut kepada materi kita untuk hari ini, Ananda. Sebelum kita menguraikan lebih jauh, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita ini dengan melantunkan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu yang berkaitan dengan kematian. Nah, Ananda semua bisa ikuti ya, Bapak diktekan aja ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
kullu nafsin wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. 2, 3. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. 2, 3. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga diberkahi ilmu kita dan dimudahkan kita dalam mendapatkan pelajaran. Oke, kita lanjut kepada materi kita berikutnya adalah KD atau kompetensi dasar pada pembelajaran kita yang saat ini adalah tentang KD 3-nya ya, pengetahuan. Itu adalah tentang menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Nah, itu ada indikatornya nanti. Nah, indikator pengetahuannya itu dapat dilihat Nak ya pada layarnya ya. Ya, dapat dilihat pada slide-nya. Kemudian juga ada nanti KD atau kompetensi dasar pada keterampilannya. Nah, itu adalah menerapkan prosedur penyelenggaraan jenazah. Nah, itu dapat dilihat indikatornya nanti Nak. Nah, siswa atau Anda semua itu di Oke, ya. Itu tentang kompetensi dasar. Nah, dari kompetensi dasar yang ada tadi atau KD yang ada tadi dengan indikatornya yang beberapa poin itu. Nah, dari materi penyelenggaraan jenazah itu tentu ada tujuan yang hendak dicapai oleh Anda nanti. Yang harus yang menjadi ilmu pengetahuan oleh Anda nanti supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di mana kita berada nanti ya. Ya, yang pertama itu ada tujuannya mengkreasikan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, itu ada sebanyak 11 tujuannya nanti. Oke. Nah, bisa dilihat ya Anda semua? Ya, Pak. Oke. Nah, kita masuk bahwa sesuai dengan ayat yang kita baca di atas tadi ya. Nah, bahwa kematian itu mempunyai beberapa sebab. Nah, ada yang disebabkan karena bencana, apakah itu kebakaran, kebanjiran, longsor dan lain sebagainya, dan juga ada yang disebabkan oleh penyakit yang semuanya itu bermuara kepada kematian. Oke. Nah, kemudian untuk materi kita pada kesempatan kali ini kita fokus kepada pengurusan jenazah bagian prosesi memandikan jenazah. Karena prosesi penyelenggaraan jenazah itu kan terdiri atas 4 Nak ya. Ya. Oke. Apa yang pertama? Nah, prosesi memandikan. Yang kedua apa? Mengafankan. Yang ketiga apa lagi Nak? Menyolatkan. Nah, menyolatkan, bagus. Yang keempat apa? Menguburkan. Nah, prosesi menguburkan. Oke. Untuk materi kita hari ini khusus kepada memandikan jenazah. Oke. Bapak sudah bagi kelompok. Nah,
berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah ini terkhusus kepada memandikan. Oke, kelompok 1 itu adalah Ananda Arianto, Liza, Delma. Yang akan dibahas adalah hukum dan dalil. Nah, kelompok 2, Ananda Dodi, Junita, Zufrizal. Nah, kelompok Anda akan membahas nanti ketentuan dan syarat memandikan jenazah. Lalu kelompok 3, kelompok terakhir adalah Ananda Zaki, Afrino, dan Ananda Elvi. Nah, Ananda akan membahas tahapan memandikan jenazah. Oke? Nah, Bapak sudah bagi kelompok, sudah bagikan materinya. Silakan Ananda diskusikan sebentar dulu. Nanti kita presentasikan. Oke? Silakan Anda semua. Oke, Ananda? Udah selesai ya? Oke. Bapak minta terlebih dahulu untuk menampilkan hasil diskusinya kelompok 1. Nah, berkenaan dengan hukum dan dalil. Nah, silakan Anda. Ananda Arianto, Liza, dan Delma. Silakan Anda. Pak, Arianto, Pak. Ya, silakan Anda Arianto. Tentang hukum dan dalil dari kelompok 1 dengan materi yang sudah Bapak sampaikan bahwa hukumnya menyelenggarakan jenazah ini memandikan adalah fardu kifayah. Oh iya. Kemudian yang reproduksi itu menyebutkan ada 2 tuh, ada dipik dan disogenik. Kemudian yang kedua, prosesi penyelenggaraan jenazah tersebut, syarat memandikan adalah pertama beragama Islam, kedua ada tidak mati syahid, kemudian bukan bayi, kemudian tidak jika bayi dia meninggal tidak wajib dimandikan. Kemudian itu syarat-syaratnya. Jadi seorang muslim yang berakal ya. Jadi kalau dia belum balik dia boleh tidak dimandikan. Ya. Kemudian ketentuan memandikan jika nazar laki-laki yang mandikan laki-laki dan jika perempuan pula tidak daripada keluarganya. Kemudian adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengafani anak beliau dengan 5 lapis tentang mengafani dan memandikan diikuti dengan beberapa ada kafur harus lengkap-lengkap Pak gitu Pak. Terima kasih Pak. Terhadap penyerangan virus. Udah Nanda? Ada Pak tambahan dari Liza Pak. Oh ya Kami silakan kelompok Anda 1, Liza Pak. menambahkan. Dalil Silakan. tentang memandikan jenazah Ya. ada dalam hadis Nabi riwayat Muslim Pak, yang artinya Ya. mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara serta Iya. kafanilah dengan kedua lembar pakaiannya, dan jangan kalian tutup kepalanya karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Muslim Pak. Bagus, terima kasih Anda semua yang di kelompok 1 yang telah memberikan penjelasan dari hasil diskusinya, yang telah mempresentasikan. Bagus. Nah, kita lanjut kepada kelompok 2. Nah, itu ada Ananda Dodi, Junita, dan Zufrizal. Silakan Anda tentang ketentuan dan syarat memandikan jenazah. Oke, silakan Anda. Silakan Anda, Dodi. Gimana nak? Kelompok 2? Sudah siap? Ya Pak, Ya, saya silakan nak. Zulfizal Pak. Ya. Ya, tadi Silakan. kalau syarat jenazah dimandikan, pertama beragama Islam, Iya. kedua didapati tubuh walaupun sedikit, yang ketiga dia tidak mati syahid. Kemudian ketentuan memandikan jenazah tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 1 Pak. Iya. Kalau yang jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki, Iya. kecuali mahramnya. Dan kalau yang meninggal itu jenazahnya perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Iya. Kecuali mahramnya atau suaminya boleh laki-laki atau anaknya. Sudah Ya, Pak. Anda? Barangkali itu, iya Pak. Oh, ya. Ya, terima kasih banyak nak ya
yang sudah menjelaskan tadi di kelompok 1 sudah diulas kembali oleh Ananda Zufrisal ya. Oke, bagus. Iya, Pak. Nah, lanjut ke kelompok 3. Nah, Ananda Zaki, Afrino dan Elvi, silakan Nak, tentang tahapan memandikan jenazah. Silakan ditampilkan hasil diskusinya. Nah, silakan Nak. Elvi, Pak. Iya, Nanda Elvi. Oke. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tahapan memandikan jenazah ya, Pak ya. Iya. Pertama kali pastinya kita menyediakan tempat yang lebih tinggi gitu, Pak. Iya. Tempat yang tinggi karena memang untuk menghormati si jenazah. Nah, Iya, kemudian yang kedua, ketika memandikan jenazah, pertama mungkin kalau ada beberapa orang tertentu mengudukkan terlebih dahulu, ada yang tidak. Nah, mungkin tahapannya pertama adalah si mayat diangkat kepalanya, Pak, diangkat kepala, kemudian ditekan perutnya, ditekan perutnya, dan tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran di bagian muka dan belakang kemaluannya. Nah, nanti ada beberapa lubang-lubang tertentu yang harus kita bersihkan, apakah itu lubang hidung, mata, kedua hidung, mulut, telinga. Terus kemudian setelah itu didudukkan dan kemudian baru mandi biasa, Pak. Mandi biasa, dibersihkan. Setelah dibersihkan, ada kadang-kadang di masyarakat ya Pak mengudukkannya itu sebelum dimandikan satu, saat akan dikafani satu. Nah itu kan persoalan khilafiyah ya Pak ya. Iya. Itu sedikit dari kelompok kami Pak. Dikembalikan Pak. Baik, terima kasih Nak sudah menampilkan hasil diskusinya dari ketiga kelompoknya. Semuanya cukup bagus. Nah, kita berikan aplaus dulu kepada kelompok yang sudah menampilkan. Nah, oke, terima kasih, bagus semuanya. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada apa lagi ya? Kita sudah diskusi, sudah menampilkan hasil diskusi, sudah ya semuanya bagus-bagus. Kita lanjut kepada tahap menyimpulkan materi kita lagi, Nak ya. Nah, setelah itu nanti Bapak akan kasih tugas, dah, oke? Coba dari Ananda semua, ada enggak satu orang saja yang Bapak minta, ada enggak yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah didiskusikan tadi secara bersama-sama tadi? Coba Nak. Liza, Pak. Oh ya, silakan Liza. Yang Liza tahu yang pertama Pak, memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Iya. Itu Pak. Oh ya, itu aja Ananda. Nah, jadi intinya memandikan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Oke. Nah, kita lanjut ya Ananda. Nah, bagian kesimpulan silakan kalau Ananda merasa itu penting nanti silakan Anda catat bagian-bagian penting itu supaya mudah nanti diingat ketika kita ragu kita bisa melihat catatan kita ya Nak ya. Oke. Nah, kita mulai. Boleh dikirim aja ke apa Pak ke WA grup kami nanti slide Bapak ya Pak ya, dimohon Pak. Oh iya. Oh iya. Untuk kami pelajari Pak di rumah. Iya. Nanti Bapak kirim ya Nak ya. Nah, iya Pak. Oke. Kita menghadapi jenazah itu tentu ada tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali adalah memejamkan mata jenazah itu sendiri atau mata mayit. Yang kedua adalah menutup badan jenazah. Nah, kemudian posisikan jenazah itu di tempat yang tinggi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok tadi ya, yang mendiskusikan. Kemudian juga kerabat atau keluarga itu diperbolehkan untuk mencium jenazah. Nah, inilah prosesi dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah itu ya Nak ya, yang kita sebutkan tadi ada 4 itu dia ya. Nah, namun fokusnya kita tadi adalah pada pemandian. Namun sebelum itu Nak, kita simpulkan dari hasil diskusi Ananda tadi,
Nah, hukum penyelenggaraan jenazah itu tadi Anda menyebutkan fardu kifayah. Namun, apakah Anda semua sudah paham apa itu fardu kifayah? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Nak, ya? Pak. Oke. Ya, sudah, Pak. Nah, fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang bila dilakukan oleh sebahagian orang muslim, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Namun sebaliknya, Nanda, bila tidak ada yang menyelenggarakan jenazah muslim tadi, maka berdosalah umat muslim yang berada di tempat itu. Nah, itulah yang disebut dengan fardu kifayah. Oke, Nak. Kita lanjut. Nah, kalau masalah dalil tadi, Nak, ini adalah dalil tentang kematian yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 185 yang kita bacakan di awal tadi, Nak. Nah, ada juga, Nak. Nah, tambahannya itu di surat-surat lain, itu seperti surat Al-Jumu'ah ayat 8 tuh, Nak, ya. Nah, oke. Kita masuk kepada sebab-sebab penyelenggaraan jenazah itu dilakukan. Apa sebabnya sih? Nah, ini perlu, kalau rasanya kiranya nanti Anda perlu nyatat, silakan catat ya, Nak, ya. Yang pertama itu adalah ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Nah, oke. Yang kedua, manusia merupakan makhluk mulia. Seterusnya, kehidupan manusia itu diatur oleh Allah. Yang terakhir, menjauhkan fitnah. Bila jenazah orang muslim itu tidak dilaksanakan, itu tadi sesuai dengan hukum yang ada tadi, Nak, ya. Oke, kita lanjut, Nak. Nah, tadi ada ketentuan dan syarat memandikan jenazah yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, Nak, ya. Nah, kita lihat, Nak, untuk kita simpulkan di ketentuan dan syarat memandikan jenazah itu, yang pertama sekali adalah jenazah yang akan kita mandikan adalah jenazah orang Islam. Kalau bukan orang Islam, tidak wajib kita untuk menyelenggarakannya, memandikannya, Nak, ya. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, ada bahagian tubuh dari jenazah itu sekalipun sedikit. Nah, yang ketiga, jenazahnya bukan mati syahid. Nah, bukan mati dalam peperangan dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, seterusnya itu ada tambahannya, Nak. Jenazah yang harus syarat-syarat dan jenazah yang harus dimandikan itu bukan bayi yang meninggal karena sewaktu sebelum lahir. Nah, itu, Nak, ya. Nah, itu bagian dari. Oke. Kita lanjut, Nak. Bagian kesimpulannya. Nah, ini yang berhak memandikan jenazah sesuai yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, ya. Kelompok 2 juga sudah nyampaikan tadi, Nak, ya. Nah, kita perkuat kesimpulannya. Nah, yang berhak memandikan jenazah itu yang pertama sekali adalah orang yang diwasiatkan oleh jenazah tadi. Tentu saja orang yang diperbolehkan. Nah, jenazah laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki juga. Nah, terkecuali istri dan mahramnya. Begitu juga dengan sebaliknya, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Nah, terkecuali adalah suami dan mahramnya. Nah, jika suami dan istri itu yang meninggal, nanti yang berhak memandikannya atau menyelenggarakannya adalah mahram atau keluarga dekatnya. Oke, Nak? Nah, untuk memandikan jenazah itu sendiri tentu ada peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Anda bisa lihat, Nak. Silakan kalau itu perlu nanti Anda catat aja lagi, ya. Nah, ini ada mulai dari tempat mandi, ada ember dan gayung, air, kapas, kapur barus, daun bidara atau jeruk purut. Nah, kain penutup mayit, handuk, sabun atau sampo gunting. Nah, kemudian itulah sampai ke bawah, itulah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk persiapan memandikan jenazah itu, Nak, ya. Nah, kemudian dalam tata cara memandikan jenazah, Nak, yang pertama sekali, ya, ini yang harus Anda pahami, ya. Nah, jenazah itu dimandikan di tempat tertutup. Tidak boleh jenazah dimandikan di tempat terbuka. Nah, karena apa, Nak?
Nah, karena jenazah itu sekalipun dia sudah meninggal, kehormatannya harus tetap kita jaga sama seperti kita yang hidup. Oke, udah paham nak? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah jenazah itu diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Nah, katakanlah itu seperti keranda memandikan jenazah atau dipan atau tempat yang lebih tinggi. Yang tujuannya apa nanti? Untuk memudahkan mengalirnya air supaya air itu tidak tergenang di saat kita memandikan jenazah itu, nak. Ya. Selanjutnya, jenazah itu ditutup auratnya seperti yang Bapak sampaikan di atas tadi, ya. Aurat jenazah itu sama seperti kita yang hidup, nak, ya. Sekalipun dia sudah meninggal, tetap auratnya dijaga. Tidak boleh kita melihat auratnya, apalagi menyentuh auratnya. Makanya dalam memandikan jenazah itu ada bahan-bahannya tadi seperti sarung tangan itu gunanya, nak, ya. Ya. Oke, kita lanjut, nak. Dah. Dah. Selanjutnya ada mayat itu disapu perutnya, ini yang sudah sampaikan juga oleh kelompok diskusi Ananda tadi. Nah, tahapannya terlebih dahulu itu adalah disapu perutnya atau diurut perutnya. Tujuannya ini apa? Untuk mengeluarkan kotoran jika dimungkinkan itu ada. Dikhawatirkan nanti dia akan keluar dengan sendirinya kalau tidak kita lakukan hal yang seperti ini. Makanya ini dianjurkan. Inilah yang disebut dengan istinja. Mengistinjakan mayat, mensucikan mayat. Ya, nak, ya. Nah, selanjutnya itu membersihkan mulut dan gigi jenazah. Termasuk juga nanti kita bersihkan telinganya, hidungnya. Nah, itulah gunanya apa tadi? Ada yang ketembat dan lain sebagainya. Itu tadi untuk membersihkan itu kuku-kukunya. Itu kita bersihkan, nak, ya. Nah, selanjutnya jenazah itu kita bersihkan selanjutnya, dari Pak. Ya. Masih selanjutnya itu? Ya, ini bersihkan dengan ya ini udah hampir selesai ya. Selesai jenazah itu kita mandikan, kita wudukkan dia. Nah, kemudian selesai diwudukkan. Nah, itu dikeringkan jenazah tadi, badan jenazah tadi dengan handuk. Nah, setelah itu diganti kain basan mandi jenazah tadi dengan kain yang kering. Lalu dibawa dia ke tempat untuk mengafankan. Nah, barangkali sampai di sini saja dulu, nak, ya, untuk prosesi memandikan jenazah. Untuk tahap prakteknya setelah pertemuan setelah ini, nak, ya.